alhamdulillah insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Misbahul Munir yang bertema tentang hamba-hamba yang didoakan oleh malaikat Allah. Sebelum kita mulai kajian pada malam ini, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Misbahul Munir kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Mustarahim, jamaah pengajian selonjoran yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak pernah berhenti kita terima dan kita rasakan. Maka dari itu kita pun jangan pernah bosan untuk selalu bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala nikmat yang kita terima dan kita rasakan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sore hari ini kita bisa kembali bermuajahah dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sholat maghrib dan menjalankannya dengan berjamaah. Yang kedua, kegiatan baik ini tidak ada lain adalah sekali dalam rangka untuk menambah ukhuwah, semakin dekatnya hati kita antar jamaah, sehingga kedekatan itu akan menambah cinta kita kepada Allah. Dan di saat kita mencintai saudara kita karena Allah, maka itu juga semakin salah satu kita hamba yang nanti akan mendapat naungan, payung, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barang siapa mencintai Allah dan memisahkan Allah, maka dia termasuk hamba yang nanti akan mendapat naungan fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala yaitu syafaat dan pada mahsyar. Bapak dan Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan undangan dan tema malam hari ini adalah hamba-hamba yang didoakan oleh para malaikat. Kita kalau bertemu dengan orang soleh itu kita kadang bahkan bukan kadang lagi selalu berharap bisa bertatap muka, bersalaman dan meminta doa. Orang yang pulang
haji juga kita anggap sebagai orang yang pulang dalam keadaan suci dan bersih. Jika kalau kita silaturahmi ke Bu Haji, Pak Haji atau Bu Haji itu, kita mesti minta didoakan, karena mereka adalah orang-orang yang baru pulang dari rumah Allah, yang kita semua berhusnudzon, berprasangka baik. Mereka adalah orang-orang yang sudah berusaha dengan begitu maksimal untuk mendapat nikmat dari Allah, kebersihan hati dan pikiran, sehingga ketika pulang ke Indonesia kita anggap mereka orang-orang yang bersih dan suci dan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang sakingnya kita pinginnya kita itu berdoa, itu kadang kita sampai kebablasan. Kita diizinkan meminta doa dari orang soleh, tapi kadang kita sok kebablasan. Mohon maaf, kadang ada orang soleh sudah meninggal, tetap kita datangi untuk kita minta doa. Yang kadang kebablasan. Kita boleh minta doa itu kepada orang yang masih hidup, tapi ketika sudah meninggal, maka sudah tidak ada kekuatan lagi bagi orang soleh itu untuk mendoakan kita yang masih hidup. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau kemudian meminta doa kepada makhluk Allah, itu yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita minta keselamatan, minta kelancaran rezeki, minta sukses bekerja, sukses warung kita, selamat dunia akhirat, tapi mintanya kepada makhluk ciptaan Allah. Ini yang harus kita hindari, karena itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Allah dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya mengatakan, "Man lam yas'alillah yaqdaru alaihi." Barang siapa tidak meminta kepada Allah, yaqdaru alaihi, Allah akan murka dan marah kepada orang tersebut. Artinya apa? Ketika kita ingin berdoa tapi memintanya bukan kepada Allah, maka Allah akan murka, marah kepada hamba-Nya yang berdoa kepada selain Allah. Pada malam hari ini saya menyampaikan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hamba-hamba Allah yang didoakan malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang dibuat dari cahaya, yang jumlahnya tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan berapa jumlah pastinya. Bahkan tidak ada satu nas pun yang menjelaskan kapan malaikat itu diciptakan. Dan malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu beribadah dan tidak ada kegiatan lain kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makhluk ini itu makhluk yang doa al-malaikati mujabah. Doa para malaikat adalah mujabah, akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan doa al-malaikati yurja istijabah. Doa malaikat adalah doa yang sangat diharapkan diijabahi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kalimat yang lain juga doaul malaikati mustajab. Doa malaikat adalah doa yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat beruntunglah kita nanti kalau kita termasuk hamba-hamba itu, hamba-hamba yang didoakan oleh para malaikat. Lalu pertanyaannya, siapa saja mereka itu, hamba-hamba Allah itu
yang didoakan oleh para malaikat. Yang pertama, hamba Allah yang akan didoakan malaikat adalah hamba-hamba Allah yang berdiri di shaf pertama ketika sholat. Saya berkata menjadi haji itu. Kita berkata atas dari nama cici dan sinten tilagakan tengaji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shaffil awwal." Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna bersolawat. Bersolawat itu berarti mendoakan yang baik. Sehingga ini hanya malaikat Allah dan malaikat yusholluna 'alas shaffil awwal, kepada orang-orang yang mereka itu berada di shaf yang pertama, baik laki-laki maupun perempuan. Pernah saya sampaikan tentang shaf perempuan. Shaf perempuan di belakang atau di depan? Kalau dulu zaman Nabi di belakang, karena dulu bentuk masjid itu belum ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Saat ini yakin loh, nek pun dibatas ini masih simbol itu perempuan. Nek antar cowok pribadi, wanita berarti kalian nulis tangan itu batas. Karena sudah dipisah, maka sebaik-baik shaf itu adalah shaf yang pertama, maka itu berlaku juga untuk perempuan. Maka ibu kalau notos shaf warga tengah jilid, soalnya Pak sudah dipisah. Kasihan nanti yang datang terlambat melewati jenengan sedang sholat. Maka tetap bermula dari shaf yang depan, seperti shaf laki-laki. Maka Allah dan malaikat akan mendoakan yang baik. Yusholluna 'alas shaffil awwal, mendoakan yang baik, bersalawat kepada orang-orang baik laki-laki atau perempuan yang berada di shaf pertama. Monggo fastabikul khairat, berlomba-lomba untuk bisa berada di shaf yang pertama. Bahkan dalam hadisnya dikatakan, andai kata diadakan undian untuk di shaf yang pertama, sungguh apaan ikut undian itu agar bisa ikut atau dapat shaf yang pertama. Yang sudah sering shaf pertama, bertahanlah, jangan sampai mundur, digeser salah yang tidak bisa bertahan. Mungkin ada beberapa dibuka ke tengah jilid. Maka mari berlomba-lomba kita untuk berada di shaf yang pertama. Sedikit yang terkait dengan shaf juga yang saya sampaikan adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Samu sufufakum," samakan, luruskan shaf. "Hadu baina manakibikum," dan luruskan antara pundak. "Walayyidu fi aidi ikhwanikum," dan lenturkanlah tangan kalian. Artinya apa? Ketika memang kita diminta untuk merapat, ini diampun dan menempel akhirnya dari sholat kangelan itu betul saya malah salah. Karena lain harus semua merasa nyaman ketika takbir dan ketika rukuk dan ketika sujud. Ini juga menjelaskan kepada kita bahwa jangan sampai shaf itu renggang. Karena dalam kalimat hadis dikatakan wasaddul khalal, dan tutuplah shaf-shaf yang masih renggang. Jadi jangan sampai shaf itu renggang. Karena fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadar. Karena syaitan itu akan masuk dan dia akan menempati sela-sela shaf yang kosong itu, sehingga dia akan mengganggu kalian. Makanya menjadi perhatian kita semua ketika kita sholat, mari kita luruskan, kita rapatkan, dan shaf yang masih kosong di depannya, di sampingnya itu dipenuhi
setan sehingga setan menjadi soft bersama kita dan mengganggu sholat kita. Maka Rasulullah SAW pun ketika beliau jadi imam, beliau tidak akan memulai takbiratul ihram ketika soft itu belum lurus. Terutama soft yang pertama dan ketiga, karena yang pertama memang biarkan. Maka soft belakangnya itu mengikuti lurusnya soft yang ada di depan. Ketika sudah terlihat semua lurus, baru Nabi memulai takbir. Kalau zaman Abu Bakar, Umar lebih ngeri lagi, Pak. Belum lurus mau Pak jatuh. Terus bahwa mereka itu berbulan. Umar tidak ingin soft itu tidak, karena ketika lurus maka itulah kebersamaan yang ingin kita hadirkan dalam sholat yang nanti setelah sholat itu kebersamaan, kedekatan dan rapatnya, kuatnya ukhuwah kita itu dalam sholat bisa terbawa keluar sholat. Itu yang pertama. Orang yang dibilang malaikat adalah orang yang berada di sholat yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah, yang didoakan malaikat adalah orang yang atau hamba Allah yang menyambung soft di soft yang tadi kosong dan terlihat kosong, dia masuk agar soft itu menjadi rapat. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf. Wa man sajada furjatan rafa'allahu biha darajatan. Dan siapa yang menutup kosongan shaf atau shaf yang longgar atau shaf yang kosong, maka rafa'allahu biha darajatan. Maka Allah akan menaikkan derajatnya satu di itu fadilah, keutamaan ketika kita menyempurnakan, merapatkan dan menutup shaf yang kosong. Maka ketika kita sholat di depan kita batal, kemudian dia mundur untuk wudu, maka kita dituntunkan yang di belakang orang tadi persis maju untuk menutup shaf yang kosong. Seumpama yang di belakang tidak paham, maka yang di depan menggeser. Tapi sebenarnya yang paling penting yang belakang yang masuk. Jangan sampai nanti shaf itu jadi lubang dan kosong. Ini ajaran Nabi kepada kita ketika kita sholat berjamaah. Maka orang-orang yang menyambung shaf tadi sudah termasuk orang yang yusholluna, akan mendapat sholawat, mendapat doa baik dari Allah dan para malaikat. Yang kedua, yang ketiga, hamba-hamba Allah yang akan mendapat kebaikan dari malaikat adalah hamba Allah yang ketika imam membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, mereka mengatakan amin. Rasulullah SAW pernah bersabda, bila qala al-imamu, ketika seorang imam itu membaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, faqulu amin, maka katakanlah amin. Faman wafaqa qawlahu qawlal malaikah ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa ucapan aminnya tadi bisa bareng dengan aminnya malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita jadi makmum, ampun mohon Pak, iman-iman aminlah. Karena siapa tahu amin kita itu bareng dengan aminnya malaikat. Tapi kalau kita nggak tahu kapan malaikat amin, nek krungu, kita malah bermain. Jangan polisi bicara seperti kok kuning malah bermain. Tapi karena kita nggak tahu, tapi Rasulullah SAW berikan isyarat kalau orang bisa sama imam aminnya dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu.
termasuk fadilah keutamaan mengucapkan amin ketika kita sholat berjamaah. Itu yang ketiga. Maka aminlah dengan aminnya imam. Setelah imam mengatakan dari imam biarlah imam. Kadang kita Arab melu dure suara imam, gimana saja paksa lah. Nek imam aminnya, belum biarlah kan berat. Ya aminnya semampu amin, kita amin. Yang penting kita jangan sampai diam dan jangan sampai tidak mengucapkan amin. Karena di dalam hadis tidak disebutkan dalam hati, tapi fakulu. Maka katakan, ucapkan amin. Berarti perintah untuk mengucapkan, buatan dibantu. Karena kalimatnya jelas, fakulu, maka katakanlah atau ucapkan amin. Berarti harus bersuara. Nah, ini tidak mungkin kita tidak amin kalau kita sholat maghrib, isya dan subuh berjamaah. Insyaallah setiap kita mengikuti atau membaca amin ini, insyaallah kita akan mendapat fadilah yaitu diampuni dosa-dosa kita yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu rahimahullah, hamba yang keempat sudah tiga. Shock pertama menyambung shock, mengucapkan amin. Kalau kita nggak dapat itu, kita coba yang keempat. Kapan kita akan didapatkan malaikat? Ketika kita duduk di masjid berzikir atau ngaji setelah selesai sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat tusolli akan bersolawat atau mendoakan ala ahadikum pada salah seorang dari kalian madama fi majlisi, selama dia berada di majlisnya, tempat duduknya." Artinya belum batal, tetap masih suci. Taqulu, malaikat tadi akan mendoakan orang tersebut, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni si fulan ini, Allahumma arhamhu. Ya Allah, rahmatilah si fulan. Masya Allah. Pada maghrib tidak hari Selasa, berarti betul-betul pengawasan tak akan. Berarti pengajian, berarti nunggu isya. Selama kita duduk semampu kita, selesai sholat, biasanya setelah sholat, maka selama kita duduk, kita berzikir, mengaji di tempat duduk kita selesai sholat sunnah berarti insyaallah, maka malaikat akan mengatakan, ya Allah ampuni si fulan ini, ya Allah rahmatilah si fulan ini, malam yuhdith, sama dia tidak batal atau hadas. Ini kesempatan 5 waktu. Dari 5 waktu itu mari kita ambil salah satu, walaupun kita tidak mungkin bisa tiap hari. Kapan kita punya kesempatan longgar? Itu sebenarnya kita mungkin waktunya longgar, karena rumusnya buatan longgar. Karena sibuk jadi memang ya shift malam atau kerja malam itu lain lagi. Kalau kita punya kesempatan, mari kita gunakan. Karena tidak akan minta ampun, dirahmati itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Diampuni Allah itu sangat kita inginkan, mendapat rahmat Allah itu juga sesuatu yang kita inginkan. Kalau ingin kita mendapatkan itu, maka duduklah selesai sholat wajib dan selesai sholat sunnah, duduklah pada sejenak agar kita bisa mendapat fadilah, itu akan mana. Jadi ini bukan keren-keren, jadi kiai, jadi ustaz, jadi syekh, jadi habib, jadi boleh. Itu wali.
Tak tahu kita sholat Itu bukan kufran. kufran, sama kufran bukan, langsung malaikat makhluk yang paling suci. Allahumma ighfir lahu, Allahumma hamd. Ya Allah, ampuni si fulan ini dan rahmatilah si fulan ini. Kalau kita sudah batal, maka ya sudah, maka akan berhenti. Karena hadisnya jelas, malam yuhdith, selama dia belum berhadas, belum batal dari wudunya selesai sholat. Itu yang keempat, orang atau hamba-hamba Allah yang dibakar para malaikat. Yang kelima, kepada Nabi rahimahullah, yaitu ketika kita menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki ya'udu maridun, yang menjenguk orang yang sakit, mumsiyan, di sore hari." Kayaknya ini jadi dasar PKO, nah jengkir orang sholat. Pagi benar, sore jam 4 sampai maghrib. Kayaknya memang hadisnya, karena ada hadisnya. Mamin rajulin ya'udu maridun mumsiyan, adalah seorang laki-laki yang menjenguk orang yang sakit mumsiyan sore hari, illa melainkan kharaja ma'ahu, akan keluar bersama orang tadi sabuna alfa malakin, 70.000 malaikat, yastaghfiruna lahu, yang memohonkan ampun kepada orang tadi, hatta yusbiha, sampai pagi hari. Masyaallah. Mutillah Allah. Jadi buat belakang rumah sakit kita kirim tetangga kita, Pak Sinten, Pak Samuji. Milih kita keluar, Faraja keluar, itu ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia hatta yusbiha. Kalau dia menjemputnya sore hari, maka sampai pagi dia didoakan malaikat, didoakan minta ampun oleh para malaikat. Wa kana lahu qaribun fil jannah, dan dia itu seolah-olah sedang berada di kebun buah di dalam surga. Saking luar biasanya sampai Nabi mengatakan qaribun fil jannah, kebun buah yang ada di dalam surga. Wa man atahu musbihan, dan barang siapa mendatanginya pagi hari, kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna hatta yumsi. Sama, ketika dia menjemputnya pagi hari, maka dia akan didoakan 70.000 malaikat, istighfar oleh malaikat sampai sore hari. Berarti di jam 7 Pak Samuji besok PKO. Itu apa nih? Misalnya seperti itu pernah. Wa kana lahu qaribun fil jannah, dan dia seolah-olah berada di kebun buah yang ada di surga. Fadilah keutamaan menjenguk orang yang sakit. Dan pasti kita sakit yang apa ya? Lorong itu kita sakit ini. Lorong itu kita betul-betul diri. Jadi sakit yang memang pantas dijenguk. Lorong itu Sakit hati. Sakit hati. Rati. Samurat kita ini ada ini. Samurat. Samurat. Kita berusaha di diri. Bisa melaku. Dan kita bisa memilih sendiri sakit apa yang memang orang itu pantas di sini. Tapi memang Nabi mengatakan pokoknya lorong, ya lorong apa mau saja. Sakit apa saja itu nanti statusnya sama, kita akan dimohonkan ampun oleh 70.000 malaikat dari pagi ataupun sore menjenguk orang sakit. Awal mana dosa, terus amin. Keempat duduk di masjid ketika selesai sholat,
kelima, menjenguk orang sakit. Dan semoga ini juga menjadi pendorong kita untuk kita peduli perhatian dengan saudara kita yang sedang sakit. Yang keenam, Bapak dan Ibu rahimahullah, orang yang akan didoakan mereka adalah inda ziyaratil ghaib, ketika kita bersilaturahmi kepada orang lain, saudara yang tinggal di Jawa atau tetangga kita yang di Jawa atau siapapun. Ziyaratul ghaib, mengunjungi orang lain. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki yang zara akhan lahu fil khatratil ukhra, ketika dia mengunjungi saudaranya di tempat yang lain, di desa yang lain atau di daerah yang lain, fa'al sadallahu lahu ala madrajatihi malakan, maka Allah akan mengutus malaikat kepadanya dalam perjalanannya. Falamma ata'alaihi qala, dan ketika malaikat tadi sudah sampai kepada si fulan tadi, ini gambaran. Rasul menggambarkan orang yang sedang dalam perjalanan. Itu malaikat seolah bertanya kepada dia, aina turidu, kamu ingin pergi ke mana? Kata malaikat. Qala uridu akham li fi hadhil qaryah, saya ingin menengok saudara saya, teman saya, sahabat saya, tetangga saya yang tinggal di tempat di desa ini. Kata si fulan. Qala, malaikat pun bertanya, hal laka alaihi min nikmatin tarubbuha, apakah kamu datang ini karena mau nagihkan atau mau ngambil pesanan atau mau beli sesuatu atau pokoknya mencari keuntungan dari kan mau dolannya mantan modus dan benar tujuan orang kita ngomong kita kamu sana mau ngapain? Saya mau datang aja mau silaturahmi. Apa kamu punya mau ngambil utang, mau nagih utang, mau ngambil sesuatu, mau ngambil pesanan? Tidak. Kata dia, wa anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Tidak. Saya datang karena rasa cinta saya untuk menyambung silaturahmi kepada saudara, kepada sahabat, kepada teman. Faqala,